Yesus bersabda, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ ada di tengah-tengah mereka. Percaya akan sabda ini, marilah hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda, bait yang pertama dan yang keempat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami dapat melaksanakan ibadah syukur ini. Ini kiranya Tuhan selalu memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-20. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-20 dengan perikop berpegang teguh pada pengharapan. Demikian, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan Allah.
Sebab ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusan yang Allah telah mengikar dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdosa, kita yang mencari pelindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang letak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat yang terakhir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum saya membawakan saudara sekalian untuk mendalami firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi, terima kasih anak-Mu diberi kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca, kami dengarkan, kami renungkan, menjadi pengajaran bagi kami masing-masing. Amin. Siapa yang pernah mempunyai pengharapan terhadap Tuhan, sungguh-sungguh menaruh pengharapannya kepada Tuhan, karena tidak bisa mempercayai siapapun di dunia
dan berbagai pergumulan yang membentuk karakter dalam hidup kita, bahwa kita mampu untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam keluarga saya pernah menaruh harapan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Bagaimana? Dan pada suatu hari saya berumur 7 tahun, saya mengalami sakit parah, dan pada saat itu saya harus dibawa ke rumah sakit yang pertama. Tapi di rumah sakit yang pertama saya dirawat, tetapi dokter berkata bahwa dokter tidak mampu untuk merawat saya karena sangat parah, dan mereka sudah angkat tangan. Dan mendengar kata-kata itu, orang tua saya cepat merujuk saya untuk ke rumah sakit yang kedua. Dan untuk beberapa hari di rumah sakit yang kedua, ternyata dokter pun berkata sama dengan rumah sakit yang pertama, bahwa saya hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan, karena dokter sudah tidak tahu lagi bagaimana menyembuhkan saya. Dan di posisi itu saya terbaring koma di rumah sakit, dan orang tua saya sangat stres untuk saat itu dan selalu menangis setiap hari. Dan karena selama saya koma, keluarga saya berpuasa, berdoa terus menerus, dan membawakan pendeta kepada saya untuk didoakan selama saya koma, untuk meminta harapan kepada Tuhan agar saya mampu disembuhkan. Waktu itu keluarga saya sangat-sangat dicobai oleh Tuhan, sehingga ayah saya berkata bahwa saya tidak akan percaya kepada Yesus jika anak ini tidak sembuh. Kekecewaan ayah saya itu sangat-sangat mendalam sekali kepada Tuhan, karena dia kecewa kepada Tuhan tidak menyembuhkan saya. Tuhan sangat mencobai kesabaran keluarga saya pada saat itu, tetapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya bahwa saya diizinkan untuk bisa pulih kembali. Dan sampai sekarang saya sehat, dan saya bisa bersaksi di sini untuk saudara sekalian, supaya saudara tahu bahwa Tuhan itu tidak hanya cerita, tetapi Tuhan itu memang selalu ada dalam kehidupan kita. Seperti di dalam kesempatan Abraham, yang di sini Tuhan berjanji kepada Abraham disertai sumpah untuk menegaskan menjadi Abraham bapa orang beriman, yang setia menunggu janji Allah dan dibentuk menjadi pribadi yang sabar. Kesabaran yang menjawab pengharapan Abraham, sehingga Abraham menjadi contoh bapa orang yang beriman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya orang-orang yang memiliki pengharapan yang akan berdiri kokoh untuk tetap menunggu janjinya kepada Tuhan. Seperti sauh yang kuat di ayat 19, sauh atau jangkar yang membuat kapal tentram walaupun diterpa badai. Nah, seperti itu juga pengharapan kita terhadap Tuhan yang tidak akan mengecewakan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk doa syafaat kita. Kami banyak belajar tentang bagaimana menaruh pengharapan kepada Engkau, Tuhan. Kami mengagumi keajaiban Engkau. Berikanlah terhadap kami
teruntuk keluarga besar di tempat ini. Selalu berkati jiwa demi jiwa yang menaruh pengharapan terhadap Engkau. Biarlah Engkau yang mengatur semuanya, selalu beri kesehatan, kehidupan, sukacita, keharmonisan rumah tangga, dan hati yang damai, agar mampu menjalani hari dengan baik. Begitu pula kami yang hadir di sini, Engkau berkati sehingga kami tidak ragu menaruh pengharapan kepada Engkau, dan nantinya mendapat kegembiraan karena apa yang kami taruh terwujudkan. Tetapi kami hanya manusia biasa, Engkau yang mengatur hidup kami, Engkau yang maha tahu. Doa kami jauh dari kata sempurna, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan menyempurnakannya dengan doa yang Tuhan ajarkan. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kembali lagi kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 182, Ku utus Kau, bait yang pertama dan yang kedua. Dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.